Halo, hari ini adalah tanggal 29 Juli dan ini sudah jam 18.39. Eh, ini aku baru habis mandi, ceritanya baru selesai. Selesai berkegiatan, mandi-mandi, habis itu baru sempat untuk rekaman ini. Kemarin kan rencananya tuh mau rekaman pas ngambil kue. Cuma ternyata hari ini mama ikut, jadi kita tidak bisa merekam dalam mobil ya karena nanti awkward gitu. Dan hari ini spesialnya adalah, kalau teman-teman kampus pasti tahu ini di mana. Ini adalah ruangan apa, legenda? Kok legenda? Nggak dong. Ruangan bersejarah. Ruangan bersejarah di mana dulu pas masih online, teman-teman kampus sering banget bilang, oh Gary itu yang backgroundnya banyak dus-dus, banyak koper-koper di atas, ya kan? Nah, kita rekaman di sini karena aku tidak tahu mau rekaman di mana, karena di luar sudah gelap dan kalau di kamar yang kapan hari sempat aku rekam juga itu panas banget. Jadi ini di kamar lama yang sekarang sebenarnya bagian di sana sudah jadi kamarnya Cece sama aku Abed gitu. Jadi aku numpang sebentar karena Cece sama aku Abed juga lagi keluar. Eh, Hari ini cukup padat sama kayak Senin kemarin. Dari pagi udah berangkat. Hari ini pagi ini aku nganter Glenn sekolah. Terus habis nganter Glenn sekolah itu pulang itu rasanya masih ngantuk banget, jadi tidur sebentar, dapat, nggak sebentar sih, dua jam lah ya, 2-3 jam, dapat 2-3 jam. Habis itu bangun, eh, pergi bareng mama buat beli barang untuk dagangan, untuk online shop, untuk usaha keluarga kita gitu. Terus setelah beli barang itu lanjut sampai ngambil kue ke pabrik. Itu sampai jam berapa ya, mungkin sekitar jam 1 baru sampai rumah lagi. Jam 1 sampai rumah, makan dulu. Habis itu nggak lama, jam 1.45 itu Glenn udah pulang. Jadi jam 2-an lah, jam 2 lah, jam 2 kurang dikit itu pergi aku jemput Glenn. Habis itu pulang langsung kerjaan eh, kerjaan lain lagi, ada nge-branding gitu. Terus aku coba mulai cari referensi, cari lihat-lihat brand-brand lain yang mirip gitu, untuk nambahin referensiku sama untuk ngebandingin di Indonesia tuh rata-rata desainnya yang brandnya itu rame kayak apa, lakunya gimana, target audiensnya gimana, yang kayak gitu-gitu. Habis itu sambil cari referensi visualnya juga. Terus coba ngekategoriin dan nentuin kira-kira directionnya bisa seperti apa aja untuk calon klienku ini gitu, yang sesuai sama tone-nya mereka gitu. Aku belum di brief, jadi kayak masih agak ngeraba-raba juga gitu. Itu terus ya sambil ngelanjutin kerjaan yang bareng Cece itu juga brandingannya, uh, lebih banyak ke brainstorming, ke ide ini ya sih, ide untuk value dari brandnya gitu, differentiatornya. Terus key message-nya ada apa aja yang bisa dikembangin, yang bisa jadi unique selling point-nya gitu, yang gitu-gitu. Terus ya hari ini kerjanya kayak begitu. Terus tadi baru kelar itu sekitar jam 6 ya, jam 6 terus langsung mandi. Terus kita sudah di sini sekarang 18.42.
Jadi tadi pas mandi pun kepikiran kayak mau ngomong apa ya depan kamera gitu. Kayak mikir-mikir apakah harus ngomong yang random-random lagi. Karena kemarin sepertinya struggle sekali untuk ngomong karena bingung nggak tahu mau apa yang diomongin. Tapi kemarin akhirnya keluar-keluar aja sih. Walaupun videonya jadi lebih pendek daripada yang sebelumnya, kayaknya nggak apa. Hari ini mungkin yang bisa aku share, mungkin yang dari yang aku rasa hari ini. Yang aku rasa hari ini adalah entah kenapa rasanya seperti lelah. Mungkin karena ada rutinitas yang berubah. Caraku menanggapi rutinitas ini juga berubah. Jadi rasanya yang kemarin-kemarin mungkin aku menanggapinya lebih flat, lebih ya udah. Sekarang jadi lebih bisa menghidupi tiap momen dan tiap ya tiap momen yang harus dilewati gitu. Jadi bisa lebih menghidupi. Jadi otomatis pasti secara batin, secara jasmani mungkin ada capeknya dikit gitu kali ya. Tapi bukan capek yang kayak yang capek banget. Jadi kayak masih bukan masih, tapi bisa disyukuri dan happy sih ngerjainnya. Menjalaninya jadi kerasa lebih berguna. jadi ada arahnya gitu, ada tujuannya. Iya, kemarin habis aku upload YouTube itu aku dengerin lagi kan, sedikit dengerin lagi terus sambil merenungi ya hari itu gitu. Terus akhirnya aku nulis di Instagram tentang menemukan tujuan hidup, yang mana tujuan hidup kita sebenarnya adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ini yang bikin aku hari ini agak berat juga untuk bercerita, karena aku merasa hari ini aku banyak gagalnya. Ada emosi yang gak perlu diredakan, ada hal-hal yang aku tahu tidak boleh aku lakukan tapi aku lakukan. Untuk apa? Untuk memuaskan diriku sendiri gitu. Rasanya kayak aduh, gampang banget gitu bisa ngomong tentang ikut Tuhan, tentang berkomitmen, tapi tiap harinya tuh ada aja jatuhnya gitu. Mungkin itu yang bikin capek juga, karena ada downfallnya sedikit. Kayak apa yang diusahakan kemarin-kemarin kok langsung lenyap gitu aja, kayak iya semacam jadi ternodai semua gitu. Hal-hal baik, perkara-perkara baik yang sudah terjadi itu jadi kayak ternodai gitu. Nila setitik, rusak susu sebelanga. That is very very true. Aku nggak pengen bilang ini proses, karena dari bertahun-tahun lalu juga udah proses gitu, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Tapi aku tetap harus bilang aku mau berkomitmen, aku mau terus berjuang sampai akhirnya. Dan pertama banyak, dan harus sangat serius, harus sangat berkomitmen, harus sangat berani, harus mau mengorbankan diri, harus mau membiarkan daging tersakiti. Harus bisa. Ayo, harus bisa.
aku tidak boleh kembali lagi ke flight mode, kayak ngejalanin hari-hari sebagaimana ya udah gitu. Tapi aku harus terus sadar, harus bisa melek, batinku harus bisa melek juga, harus bisa lihat dengan peka di mana Tuhan mau berbicara, di mana Tuhan mau menegur, apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus katakan, apa yang harus aku tahan, apa yang perlu dan tidak perlu aku lakukan. Membuat video ini sebenarnya memaksa aku juga sih, memaksa aku untuk jujur. Tadi pun terpikir kayak nggak perlu deh aku cerita kalau hari ini aku struggle, atau hari ini aku susah, atau hari ini aku banyak salah gitu. Kayak tapi no, aku tidak boleh tidak jujur, karena sekali aku nggak jujur, aku pasti bakal jatuh terus sih. Aku bakal terjebak lagi dan nggak tumbuh-tumbuh. So I'm happy aku bisa jujur di sini. And I hope siapapun yang menonton ini, kita bisa sama-sama berjuang. Kita bisa sama-sama punya niat dan tekad untuk terus menjadi lebih baik setiap hari sesuai dengan maunya Tuhan. Let's go. Entah kita kenal atau enggak, dekat atau enggak, tapi kalau kamu sedang ada di jalan yang sama, let's go, kita ngobrol. Let's go, kita chat aja, DM Instagram juga boleh. Let's go. At least kita tahu kita tidak sendiri. And I think that's good gitu. Dan kalau misalnya kita bisa ngobrol gitu, lebih tertutup, lebih private, entah itu lewat DM, entah itu lewat WA, apapun, kita jadi bisa lebih terbuka dan lebih frontal. Karena kan tidak mungkin di ruang publik ini saya bisa frontal banget gitu ya kan. Tapi tetap aku mengusahakan harus sejujur-jujurnya dengan kalimat-kalimat diplomatis yang bisa aku keluarkan dari kepala. Dunia ini semakin sulit guys, jadi mari berjaga-jaga. Let's go. Terus tadi pas di kamar mandi aku juga kepikiran untuk bercerita tentang pilihan karir. Tentang tahun lalu, aku bilang kalau misalnya dalam setahun jalur yang aku pilih ini gak berhasil banget, aku mau ngambil S2 jadi dosen aja. Ini sudah hampir 1 tahun dan memang gak lancar sih, kayak gak yang tiap bulan lancar gitu, kayak ada aja kosong, kadang ada aja yang masuk, kadang juga kosong, gak ada yang masuk sama sekali. Cuma aku punya goals di awal tahun ini, kayak setahun ini secara finansial aku harus bisa menabung segini gitu. Dan kalau aku hitung sampai akhir tahun harusnya bisa nutup gitu. Jadi aku merasa kayak oke, berarti ya ini masih aman gitu. Apakah aku akan kuliah? Kapan hari sebenarnya sempat terpikir untuk kuliah karena ada tawaran juga dari bapak ibu dosen tercinta. Tapi ngelihat harganya
dan ngelihat biaya yang harus dikeluarin kalau misalnya aku nanti ke sana, kayaknya nggak dulu dah, mending nanti dulu biar nggak ngebebanin papa mama lagi juga. Jadi ya ditunda dulu kalau misalnya pun mau S2, dilihat nanti lah, mungkin 2-3 tahun ke depan, nggak tahu Tuhan mau bawa kemana dan apakah Tuhan izinkan untuk S2. Nah terus kalau misalnya mau sekolah lagi itu, sebenarnya kalau mau S2 aku nggak tahu sih bisa semacam ke jurusan lain atau enggak ya. Tapi Devi kan pernah ya, Devi kan bukan pernah lagi, Devi kan lagi ngambil bagian bisnis gitu toh, nggak tahu apa bidangnya, tapi pokoknya semacam bisnis gitu, dan itu bisa jadi S2 nya. Nggak tahu ya, kalau aku sih kepikiran itu sebenarnya uh, ada tiga. Satu itu psikologi, tapi nggak tahu emang bisa dari desain terus ngambil S2 nya psikologi, terus nanti berarti ininya apa titlenya, master psikologi desain. Aneh banget, nggak tahu mas. Kalau misalnya nggak bisa sih, kayak ya udah nggak apa-apa lah, nggak S2 tapi ngambil S1 psikologi, tapi kayak mahal ya ngambil S1 psikologi. Dan apakah S2 dan apakah psikologi ada S2 nya, aku nggak tahu sih. Dan bagaimana sistem per SS-an ini aku juga belum seberapa paham. Tapi yang kebayang di kepalaku adalah mungkin baik kalau misalnya arahnya adalah ke psikologi. Karena kenapa psikologi? Karena dari dulu aku merasa aku pengen bisa mengerti bagaimana pikiran manusia bekerja dan bagaimana apa yang mereka alami mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka berperilaku dan sebagainya gitu. Sangat menarik untuk dipelajari karena itu juga membantu dalam perkara desain ini ya kan. Gitu. Terus yang kedua, kalau bukan psikologi, itu sebenarnya pengen teologi. Tapi yang ini kayaknya kalau misalnya tidak ada kalau Tuhan nggak minta gitu, kayaknya malah jadi kamu untuk apa itu nanti dipakai apa? Apakah untuk ngeklaim dirimu sendiri bahwa kamu berhak ngomongin Tuhan, yang jadinya bikin kamu sombong? Buat apa? Buat apa title itu, buat apa gitu? Itu sih. Kalau misalnya nggak ada arahan yang jelas untuk aku belajar sih, opsi kedua ini nggak mungkin sih aku ambil. Nah yang ketiga itu adalah master design di kampus alma materku sendiri di Petra mungkin, atau mau coba keluar BINUS, terlalu mahal. Kayaknya pasti lebih mahal karena kalau misalnya di Petra dapat potongan kan, potongan alumni. Belum nanti kalau misalnya di Surabaya tuh adalah pasti peluang kerja bareng teman-teman atau peluang kerja bareng dosen, ada project-project yang bisa jadi portfolio dan sebagainya. Pasti lebih menarik buat balik ke Surabaya gitu. Itu sih, itu opsinya. Mau ngambil yang mana belum tahu, kita lihat. Kita ya paling deket kita lihat tahun depan, kita lihat kemana Tuhan akan membawa perjalanan hidupku ini. Gitu. Pengen cerita apa lagi ya? Oke, sih kalau misalnya teman-teman yang nonton ini sampai sekarang, siapapun, kalau misalnya kepikiran ada topik yang menarik, boleh sih. Pengen sih sebenarnya kayak nanyain mungkin di Instagram gitu, pengen bahas topik apa, tapi kayak siapa lu yang nonton juga gak jelas, belum jelas siapa yang nonton sampai akhir. Karena kayak kapan hari aku sempat lihat ininya, analyticsnya, yang nonton itu kayak 1 orang, 2 orang, kadang malah nggak ada yang nonton di tengah-tengah ke akhir.
tengah-tengah terutama. So ya. Jadi karena ini adalah project untuk mengembangkan diri sendiri dalam bercerita, dalam jujur, dan terus menganalisa diri, mengembangkan diri. Jadi ini konten yang tidak aku paksakan untuk menjadi sesuatu. Kita apa adanya dulu. Yang penting konsistensinya dulu. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa, nanti pelan-pelan di-upgrade lah. Entah itu pakai kamera, entah itu diedit, entah itu lebih banyak footage dan sebagainya. Gampang nanti itu. Gitu. Hari ini hari Selasa ya. Minggu ini masih cukup panjang. Semangat teman-teman semua. Pasti kalian yang kerja full time pasti capek. Semangat. Cici udah datang. Aku harus pergi. Bye bye guys. Bye bye.